Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak ada yang baca selamat ya? Antum apa lupa ya? Antum kali pada gaib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barru aba'akum tabarrakum abna'akum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jayyida bil laili wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wila. Amma ba'du, yang saya hormati
Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Raudhatus Salam, Al-Ustaz Sya'roni Al-Farisi. Dari Polisi? Berarti Al-Jabal. Al-Jibal. Apa gunung? Al-Jabal. Beserta jajarannya yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati guru kita Kiai Haji Burhanuddin Khadimul Ma'had Al-Munawwarah, yang saya hormati Kiai Haji Bushra Al-Karim, Kiai Tamimi ya? Dari kelihatannya kelebatannya ada di mana ya? Oh itu. Ya sekarang kurus, lebih ganteng. Juga yang saya hormati Ustaz Haji Romli, saya nggak hafal sama sini. Ya biar malaikat lah yang kata. Al-Ustaz Dr. Andes Haji Abdul Karim, keluarga besar almarhum almarhumah Kiai Haji Muhammad Said serta yang mewakilinya, keluarga besar almarhum almarhumah Kiai Haji Ahmad Lahmudin Bayhaqi serta yang mewakilinya, panitia pelaksana Ustadz Ahmad Suhaimi yang dulu suka jemput saya masih di pengajian Ikrar, kalau dia masih ingat. Kori kita Ustadz Siddiq, hadirin hadirat sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah kehadiran kita pada malam hari ini dicatat oleh malaikat Allah sebagai nilai ibadah. Amin ya Rabbal. Ya Bu, terus kemana? Pasar, macet. Mari kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia. Bahkan boleh dikatakan tidak ada tempat yang paling mulia di muka bumi ini kecuali masjid. Jadi barang siapa yang ingin dimuliakan oleh Allah, ingin menjadi orang yang mulia, maka jangan jauh dari masjid. Kita hadir malam ini tak lain tak bukan dalam rangka menghadiri acara haul. Orang Jawa bilang haul. Apa itu haul? Haul adalah memperingati hari kematian. Penting nggak meriah kematian? Sangat dianjurkan kita ini ingat ama mati. Orang yang banyak zikrul maut, ingat ama mati, insya Allah hidupnya eling. Kebanyakan orang yang jauh dari Allah itu rata-rata orang yang lupa ama mati. Oleh karena itu, acara yang semacam ini perlu kita dukung, perlu kita support. Apalagi ini diadakan oleh para alumni, oleh para muridnya.
Subhanallah. Mudah-mudahan para almarhum nih yang dihaulkan insya Allah tersenyum di alam kuburnya. Amin ya rabbal. Dan hal ini adalah salah satu cara kita berbakti kepada orang yang telah meninggal dunia. Salah satu cara kita untuk bersilaturahim kepada orang yang telah meninggal dunia. Ada yang datang nanya, Pak Ustadz, saya waktu masih hidupnya rasanya kurang berbakti sama orang tua. Lebih banyak ngeselinnya sama nyenangin. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Lebih banyak musinginnya sama nyenangin orang tua. Lebih banyak bantahnya sama patuhnya sama orang tua. Saya nyesel Pak Ustaz. Nangis dia. Nyesel saya. Orang tua saya telah tiada. Orang tua saya telah dikubur. Sementara saya merasa kurang berbakti kepada kedua orang tua. Saya takut nanti di akhirat dicatat sebagai orang yang durhaka sama orang tua. Apakah saya masih punya kesempatan Pak Ustaz untuk memperbaiki diri agar saya bisa berbakti kepada kedua orang tua, sementara orang tua saya telah meninggal dunia? Untuk menjelaskan ini saya akan ceritakan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat namanya Abu Ubaid. Abu Ubaid ini bercerita di saat beliau sedang duduk-duduk bersama Rasulullah. Sedang duduk. Biasalah Nabi begitu kan, dengan sahabat akrab, sering duduk, ngobrol, bercerita tentang umat, tentang agama, tentang keluarga. Kalau ada yang bertanya sama Nabi, silakan. Di saat Abu Ubaid sedang duduk bersama Rasulullah, sekonyong-konyong tiba-tiba ada datang seorang laki-laki. Dari mana? Dari bangsa Ansor, bukan Muhajirin. Kalau nggak salah dari suku Bani Salimah. Beliau menghadap kepada Rasulullah, yatawajjah, dan dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah masih ada kesempatan buat saya? Apakah masih ada yang tersisa waktu buat saya, agar saya bisa berbuat baik, saya berbakti kepada kedua orang tua saya, sementara kedua orang tua saya sudah meninggal dunia ya Rasulullah? Kalau bahasa bebasnya kira-kira begitu. Apa jawab Nabi? Naam, iya. Hisolun arba'atun, ada 4 cara. Ada berapa? Ada 4 cara yang masih bisa kita lakukan berbakti kepada kedua orang tua kita, bersilaturahim kepada orang tua kita, walaupun orang tua kita telah meninggal dunia. Masih ada orang tua? Udah nggak ada? Masih ada? Masih ada. Bersyukur kalau masih ada. Bahagiakan orang tua kalian. Senangkan orang tua kalian kalau masih ada. Kalau nggak punya duit, datang aja, hibur orang tua kita, bawa cucu. Senang nggak kira-kira? Biasanya orang tua kan kalau udah tua sepi, betul nggak? Kalau datang bawa cucunya, kira-kira senang nggak? Senang kalau cucunya nyenengin, tapi kadang ada yang juga nyewotin.
Kalau kita punya duit, kita bantu kehidupannya. Kalau kita nggak punya duit, kita bantu dengan tenaganya dan sebagainya. Yang penting kita bisa menyenangkan orang tua kita. Karena senyumnya orang tua kita, doanya orang tua kita, itu membuat hidup kita berkah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Masya Allah. Ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau salah tolong dikoreksi, Kiai Burhan. Hadis ini sering disampaikan oleh seorang ulama besar yang sangat populer pada masanya, yaitu Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Terkenal dengan radionya, betul nggak? Barru aba'akum tabarrakum abna'akum. Berbuat baktilah kepada orang tua kalian. Maka kalau kalian berbuat bakti kepada kedua orang tua kalian, maka nanti di saat kalian sudah tua, maka anak-anak kalian pun akan berbakti kepada kalian. Makanya ada yang mengatakan hadis ini hukum karma. Hukum karma. Tapi barang siapa yang membuang orang tuanya di panti jompo, barang siapa yang orang tuanya dijadikan pembantu, ngurus cucunya, ngurus rumah tangganya. Ada nggak ya begitu? Ada nggak, Bu? Banyak, Masya Allah. Dari kecil dia sudah diurus oleh orang tuanya, digedein, sudah gede, sudah punya anak. Orang tuanya dijadikan pembantu, orang tuanya disuruh ngurus cucunya, sampai ngaji kagak sempet. Subhanallah. Mana orangnya? Hah? Digaji lagi, Ustaz. Digaji. Allahu Akbar. Kalau pengen kita selamat dunia dan akhirat, hidup kita berkah, jadikan orang tua kita raja di dalam rumah tangga. Jadikan ibu kita ratu di dalam rumah tangga. Tapi insya Allah dengan cara itu hidup kita berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau orang tua kita telah tiada, orang tua kita telah meninggal dunia? Apakah kita masih bisa berbakti kepada kedua orang tua kita? Saya aja nih, Ustaz, saya aja nih kadang-kadang sedih. Ya Allah, kenapa dulu waktu saya masih hidup, ya saya merasa kurang berbakti sama orang tua kita. Syukurnya saya bisa mengangkat derajat orang tua saya. Ya, dengan saya membangun pesantren dan sebagainya, kan paling tidak bisa mengangkat derajat orang tua, betul nggak? Saya merasa kurang berbakti orang tua, saya merasa kurang membuat tersenyum orang tua. Saya takut nanti saya juga begitu. Anak saya kurang berbakti sama saya. Itu yang saya takutkan siang dan malam. Saya takut. Oleh karena itu, bapak-bapak sekalian, kata Rasul bahwa orang tuanya yang telah meninggal dunia, kita ini sebagai anaknya masih bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah as-sholatu alaihima. As-sholatu alaihima, mendoakan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, ketika setiap kita berdoa, setiap kita sholat, jangan lupa mendoakan orang tua kita. Ini cara kita berbakti kepada orang tua kita. Ini cara bersilaturahim kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Makanya di dalam sebuah hadis dikatakan awaladin solihin yad'u
Anak yang soleh itu adalah anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Biar dia itu S1, S2, doktor sekalipun, walaupun dia ustadz sekalipun, tapi dia tidak pernah mendoakan orang tuanya, belum dikategorikan sebagai anak yang soleh. Dan doa anak yang soleh ini, doa anak ini yang masih hidup di dunia, itu sampai kepada orang tua kita. Dan insya Allah orang tua kita akan tersenyum di alam kubur. Semakin kita banyak berdoa kepada orang tua kita, maka semakin banyak keberkahan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita memutuskan tali silaturahim, tidak mau berdoa kepada orang tua kita, maka khawatir keberkahan itu diputus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita berdoa, bawa orang tua kita di dalam doa-doa kita. Jangan pernah lupa. Bahkan orang yang paling berhak kita doakan di dalam doa kita yang pertama kali adalah orang tua. Berdoa kemana-mana saat zagat raya, berpuluh-puluh tawasul kemana-mana, sementara orang tua kita nggak didoakan. Nauzubillah min. Makanya santri saya kalau berdoa, saya bilang berdoa dulu untuk orang tua kita. Kalau ada yang tidak membaca doa orang tua, saya tarik, saya jewer kupingnya. Jangan. Orang yang paling berhak kita doakan di dalam doa kita adalah orang tua kita. Yang kedua guru kita. Yang ketiga mertua kita. Baru orang-orang yang lainnya. Ini saudara-saudara sekalian. Bagaimana cara berdoanya? Gampang. Sudah doa yang biasa saja. Robbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama robayani shogiro. Udah doa itu saja yang gampang. Saya yakin kalau ini semuanya bisa. Bukan orang pesantren juga bisa, betul nggak? Robbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama robayani shogiro. Baca setiap ba'da sholat. Jangan lupa, malah kalau saya membaca Robbi gfirli tidak kurang dari 3 kali setiap pada sholat, baru mendoakan yang lain. Begitu nggak kira-kira? Baca doa nggak Pak? Hah? Baca doa ini dulu, baru doa yang lain. Itu adabnya. Tadi dibacakan oleh al-qari kita, wa qada rabbuka alla ta'budu illa. Kewajiban kita yang pertama adalah menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Apa udah cukup? Tidak. Setelah kita beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Biar jenggotnya segini, biar sorbannya ngengser panjang kayak punya saya, meskipun pakai udang-udang, tapi kalau dia durhaka kepada orang tuanya, tidak ada jaminan dia masuk surga, bahkan sia-sia amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min. Kita lihat Alqamah. Sejarah Alqamah, emang apa kurangnya Alqamah? Alqamah itu sahabat Nabi, generasi terbaik, betul nggak? Generasi terbaik, wa khairul qurun qarni, kata Nabi. Generasi yang terbaik adalah generasi yang hidup di zaman aku. Keimanannya sudah teruji, dia ikut berjihad, perang, membela agama Islam bersama Rasulullah, dia sholat bersama Rasulullah, dia haji bersama Rasulullah. Itu Alqamah sahabat. Sahabat itu siapa? Orang yang hidup di zaman Rasul dan beriman kepada ajaran Rasul. Itu namanya sahabat. Kalau tabi'in, orang yang hidup di zaman sahabat tapi dia tidak sempat bertemu dengan Rasulullah. Generasi kedua.
Generasi yang ketiga yaitu adalah tabi'in. Siapa dia? Orang yang hidup di zaman tabi'in tapi tidak sempat bertemu dengan para sahabat. Lah ini Alqamah, generasi pertama, generasi terbaik yang sudah sangat hebat keimanannya, berjuang bersama Rasulullah, tetapi di saat dia sakit berat sakratul maut, dia tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Gempar itu. Gempar, Pak. Orang sekelas Alqamah, sahabat Nabi, generasi yang terbaik, sholat di belakang Nabi, berjuang bersama Nabi, ahli sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, ahli ibadah, sakratul maut, tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Macet, kaku dia punya lidahnya. Masya Allah. Karena sudah begitu lama sakratul mautnya, maka istrinya datang menemui Rasul. Ini diceritakan di dalam kitab Tanqil Qaul Birrul Walidain. Datanglah istrinya kepada Rasulullah mengadukan perihal suaminya yang sakratul mautnya sangat sulit. Serius amat, Bu. Ngeri memang. Apalagi kita, Alqamah aja begini. Kenapa memangnya sampai seperti itu Alqamah? Rasulullah bertanya, kata istrinya, hubungan dengan ibunya yang sudah tua renta, hidup sendirian, kurang baik ya Rasul. Buruk hubungannya dengan ibunya. Ayo. Bagaimana tuh suaminya, Bu? Makanya ibu jadi istri yang soleha, suaminya mau nengok ibunya aja nggak boleh. Oh, udah mati. Ibunya mau bawa jeruk aja kata. Orang tua lu mulu. Allahu Akbar. Mestinya kalau orang ibu suaminya ingin berbakti, berbuat baik sama orang tuanya, sama ibunya, sama bapaknya, ibu dukung supaya dia masuk surga. Begitu enggak orang kamu gunung? Benar? Alhamdulillah, insya Allah calon surga, insya Allah calon bidadari. Di bidadari nggak ada yang tua model begini, ngerusak pemandangan. Nanti ibu di akhirat cantik jelita, tidak tua dan tidak muda. Usianya kira-kira 33 tahun, sedang bahenolnya. Ibu nggak pernah head, apalagi mencret, kagak. Ibu selalu perawan, ilernya dibuat ngopi nikmat. Dia punya keteknya, keringatnya harum bagaikan parfum. Ibu nggak usah sholat lagi, ibu tinggal menikmati saja. Tapi syaratnya ibu harus masuk surga. Kalau pengen masuk surga harus taat sama suami. Bukan tulak pinggang depan suami kayak hansip. Ini katanya ini Ustaz kami ceramah pengomel, bodoh. Camat aja gomelin mulu, pasar nggak karuan begitu. Pindahin ke camat, kayaknya mau dipindahin kan sih. Lanjut. Akhirnya Rasulullah SAW datang menengok sahabat Alqamah yang sedang sakarut. Sakarut atau sakarat? Yang sedang sakarat luar biasa. Lidahnya kaku. Kalau sudah 1 hari, 2 hari masih sakarat aja kan bingung, betul gak? Jangankan seorang sekelas sahabat, orang kampung gunung aja kalau 2-3 hari sakarat. Repot nggak kira-kira? Masya Allah. Ini Alqamah lu sahabat. Akhirnya Nabi datang mentalkin. Ditalkin tuh. Hai Alqamah, ikuti apa yang aku ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kapan B-nya?
pucat lidahnya, keluh, kaku, tidak bisa berkata-kata, tidak bisa mengucapkan apa yang dituntun oleh Nabi, ditalkin oleh Nabi, macet. Ngeri gak kira-kira? Karena manusia ditentukan pada saat sakratul maut, apakah dia matinya su'ul khotimah atau husnul. Orang semacam kayak kita nih, saya yang udah pala 6, betul nggak? Ustadz Sidik, pala berapa Ustadz Sidik? 5, dikit lagi 6 ya? Iya, kayak Ustadz Abdul Karim udah pala 6, liwat cuma. Liwat berapa? Kalau sudah pala 6, pala 7 tinggal nunggu mati doang, betul nggak? Jangan kita merasa gagah, udah umur 60 tahun masih pakai lepis saja, sama sisir di sini. Wah, sama pecir rada ogah, ke masjid rada jauh, ngaji sama kiburhan rada ogah, betul nggak? Gimana udah usia 60 begini? 60 itu harusnya sudah nunduk ke bawah ngelihat kuburan, tinggal nunggu giliran, betul nggak? Allahu Akbar. Kata Nabi, usia rata-rata umatku di akhir zaman baina sitin washab, antara 60 dan 70. DKM berapa? Ah? 51. Yang bener. Masa udah banan? Ya, itu uban itu mengingatkan kita, betul nggak? Iya. Masya Allah. Kalau Pak Haji Muhammad berapa? Ah? 62, saya 63. 62 mau 63 sama. Tuan mana kelihatannya saya sama dia? Zara beli? Tuan mana? Ah? Oh, tuan saya? Ah, ya alhamdulillah. Jadi saya lebih prihatin kok dikata lebih. Seumur ini. Orang kayak model begini, kayak saya ini. Emang apa yang kita pikirin? Cuman satu, kita minta mati husnul. Cuman itu, tapi itu nggak gampang itu. Karena ini saat Alqamah dituntun kagak bisa ditalkin, nggak bisa ngikut Rasulullah. Akhirnya Nabi nanya sama sahabat, emang ini kenapa orang tuanya masih ada? Qad mata ya Rasul, orang tuanya telah meninggal dunia, tapi ibunya masih ada ya Rasul. Masih ada, iya, tapi sudah saya kok sudah tua renta tak berdaya. Panggil ibunya. Disuruh bang? Siapa yang disuruh? Bilal bin Rabah. Bilal, panggil ibunya, suruh kemari. Tolong dimaafkan ini anaknya ini. Karena tahu hubungannya nggak bagus, ya kan? Anak sama orang tua kayak musuh, sama bini mah. Dengerin bu. Dipanggil kagak mau datang ibunya. Saya tidak punya yang namanya anak Alqamah. Alqamah sudah coret sebagai anak saya karena dia lebih mencintai ibunya, mencintai istrinya. Dia lebih menyayangi istrinya, sementara ibunya tidak diperhatikan. Ibunya tidak dipedulikan. Sakit hati tuh ibunya. Bawa duren, ibunya pengen bawa duren. Ya kalau bahasa sekarang, Alqamah duren latu, nyelonong baik. Buat bininya udah, penting bininya udah. Ini mungkin ini termasuk ITB, Ikatan Takut Bini nih. Iya. Apa aja buat bininya. Bandeng buat bininya, duren buat bininya, jeruk buat bininya. Ibunya menangis. Tidak diopeni, tidak diperhatikan. Padahal yang namanya anak laki-laki, kalau orang tuanya sudah tak berdaya, bapak ibunya sudah tak berdaya, sudah tidak bisa mencari duit, maka yang memberi nafkah jatuh kewajibannya kepada seorang anak, terutama anak laki-laki. Betul-betul. Karena kagak datang nih, ibunya dipanggil, sakit hati sama Alqamah. Apa yang terjadi? Kata Nabi, udah kumpulin kayu bakar. Kan begitu diceritain dalam kitab Tandil Qaul. Kumpulin kayu bakar. Ya Al-Khattab, kumpulin. Wah, kayak gunung. Untuk apa ya Rasul? Ini Alqamah
kita bakar saja hidup-hidup. Daripada dia dibakar di api neraka nanti di akhirat, lebih baik kita bakar saja di dunia. Wah, begitu disampaikan ibunya, anaknya mau dibakar, Masya Allah. Yang namanya ibu mah cintanya sepanjang masa. Biar gregetan sewa tuh sama anak, dengar anak mau dibakar, nggak sampai hati. Tuh kalau ibu mah, betul nggak? Tahu bah anak sama orang tua sepanjang galak, makanya diukur. Ngasih duit kebanyakan mikir dulu. Ngaku. Kita mengasih aja sama orang tua mikir dulu. Padahal orang tua kita dulu gak pernah mikir. Coba tuh tanya ibu-ibu, beli bakso semangkok. Ibunya cuman kuahnya doang, yang penting baksonya buat anaknya. Betul nggak, Bu? Mantap kau. Itulah ibu-ibu saking sayangnya sama anak, kondangan bawa selampe yang gede. Betul, Pak? Begitu habis makan udah masuk kondangannya cuma 20.000. Tangan ngayap. Ada uli-uli masuk. Ada jeruk-jeruk masuk. Ada kue talam-talam masuk. Buat siapa? Bukan buat dia, bukan buat mulutnya, buat anaknya, kadang-kadang suaminya ikut. Hebat nggak kira-kira? Tapi pikir juga, Bu, jangan terlalu banyak, kasihan tuan rumah. Begitu mau dibakar, ibunya lari, tergopoh-gopoh menamu, ya Rasul, jangan dibakar anak saya ya Rasul. Dia adalah samra'u fuadi, dia adalah jantung hatiku ya Rasulullah. Bu, biar ini anak ibu, tapi kalau ibu tidak redo, ibu tidak memaafkan, sholatnya tidak diterima, Bu. Puasanya tidak diterima, sedekahnya tidak diterima, hajinya tidak diterima, walaupun bolak-balik. Kecuali ibu meredoi Alqamah, baru tuh ibunya mengaku, ya demi engkau ya Rasulullah, saya bersumpah, saya berjanji, mulai saat ini saya redo, saya ikhlas. Alqamah saya maafkan segala kesalahannya. Oh, Alqamah langsung tersenyum. Lidahnya yang kaku kayak besi langsung lemas lentur dan ditalkin oleh Nabi, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ngikutin tuh Alqamah, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Lah, mati. Su'ul khotimah apa husnul khotimah? Husnul khotimah gara-gara siapa? Gara-gara redo ibu. Inilah masuk hadis, ridullah piridol wasutullah pisutil. Redonya Allah itu karena redonya orang tua, murkanya Allah juga karena murkanya orang tua. Saudara-saudara sekalian, jangan coba-coba durhaka sama orang tua kita, apalagi orang tua kita masih ada. Nauzubillah summa nauzubillah. Matilah tuh Alqamah. Husnul khotimah karena ridho orang tuh, ridhonya sang ibu. Makanya hati-hati dan suka menyakitin ibu. Di dalam Al-Quran nanti dikatakan, fala taqul lahuma uffi wa la tanhar. Ngata ah saja tidak boleh. Gugah itu dosa. Emang nggak bisa menolak dengan cara yang lain, betul nggak? Supaya orang tua kita nggak kesinggung, betul nggak? Ngata ah saja nggak boleh, apalagi walatan harum. Jangan membentaknya, apalagi membentak-bentak orang tua. Bagaimana kalau sekarang ada anak bunuh orang tua? Nauzubillah min. Masya Allah. Nah kemudian setelah itu Alqamah meninggal dunia, dikubur. Sebagaimana mestinya. Rukun jenazah ada berapa? Ada 4. Yang pertama dimandikan, yang kedua dikafankan, yang ketiga dikuburkan, yang keempat disolatkan, yang keempat dikuburkan. Setelah dikuburkan Nabi berdiri. Nabi berdiri di kuburannya Alqamah. Setelah dikubur, wahai para sahabat Muhajirin dan Ansor, kata siapa nih?
Rasulullah. Dengarkan, barang siapa yang lebih mementingkan ibunya, istrinya, dan menomorduakan ibunya. Penyakit abad modern ini, betul nggak? Terlalu cinta dengan istri, terlalu takut dengan bini. Ya, ada bini galak nggak sih? Kalau galak bukan bini, itu anjing helder. Nggak ada ya? Senyum, Bu. Sama suami senyum, ya. Senyumnya ibadah. Kalau senyum sama suami tetangga, dosa. Wahai sahabat Muhajirin dan Ansor, barang siapa yang menomorduakan ibunya dan lebih mencintai istrinya. Bukan nggak boleh mencintai istri, boleh nggak? Boleh, tapi jangan melupakan orang tua. Boleh sayang sama istri, tapi jangan tidak sayang sama orang tua. Jangan durhaka sama orang tua. Barang siapa yang lebih mementingkan istrinya dan menomorduakan orang tuanya, menyanyiakan orang tuanya, terutama ibunya, sholatnya tidak diterima, kata Nabi. Puasanya tidak diterima, sedekahnya tidak diterima, hajinya tidak diterima. Itu pesan Nabi sebagai pelajaran kisah Al-Qamah. Kembali kepada tadi, makanya salah satu cara berbakti kepada kita, ada orang tua kita yang telah meninggal dunia, jangan lupa mendoakan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma. Berarti kita membawa doa untuk kita dan juga orang tua kita. Saya bahas satu aja ya, nanti buat saburan masih banyak. Saya bahas, kan ada 4, saya satu aja, cuma doa. 2 dah sama istighfar. Jadi ada sebuah kisah untuk menjelaskan ini. Kalau dalam ilmu tauhid ini namanya as-sam'iyat. Apa tuh as-sam'iyat? Berita-berita gaib. Yang penjelasannya biasanya dari wahyu atau dari hadis Nabi. Ada seorang hamba Allah masuk surga nih ceritanya. Masuk surganya kelas biasa. Karena ibadahnya di dunia juga biasa-biasa saja, cuman standar aja. Sholatnya baru yang 5 waktu. Ya dah? Puasanya belum puasa sunnah, baru puasa Ramadan saja, tapi dikerjain dengan baik. Sodakonya baru sodako wajib saja, seperti zakat fitrah, zakat mal. Haji juga baru sekali. Karena ibadahnya standar, baru yang wajib-wajib saja atas rahmat Allah. Manusia itu atas rahmat Allah, bukan karena ibadahnya. Kalau ibadahnya kita nggak akan masuk surga. Emang ibadah kita semana? Insya Allah kita nanti masuk surga atas rahmat. Dimasukkanlah ke dalam surga atas rahmat Allah. Tapi masuk surganya kelas biasa, kira-kira apartemen. Cakep lah, kan juga lumayan. Tapi kurang keren. Ya namanya surga, apartemen, gue cakep, betul gak? Jangan digambarkan apartemen di dunia. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Tergantung amal ibadah kita kepada Allah. Masa surganya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sama dengan kita? Di belakang kali kita mah ya. Tapi suatu saat orang ini dipindahkan ke surga yang sangat tinggi nilainya. VIP lah, kalau hotel berbintang 5. Sampai hamba Allah ini terheran-heran. Kenapa bisa begini? Kan saya biasa-biasa saja. Saya bukan ahli ibadah. Ibadah juga yang wajib-wajib saja. Kayak kita ya Bu ya. Ya Bu. Kita kan ibadahnya baru yang wajib-wajib doang Bu ya. Yang sunnah masih bolong-bolong ya Bu ya. Bu ya. Bu ya. Akhirnya dipindahkan ke surga yang sangat tinggi nilainya. Sampai dia terheran, ya Rabb, kenapa saya dipindahkan ke surga yang sangat tinggi nilainya? Saya bukan ahli ibadah.
Dalam satu keterangan dikatakan hadza du'a'u waladika laka. Ini doa anakmu di dunia. Anakmu tuh di dunia di kampung Dunung berdoa terus tiap pada sholat, Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Waktu sujud terakhir menurut Guru Kumpul baca juga 3 kali Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masya Allah. Habis azan didoakan juga orang tuanya. Di mana ada kesempatan orang tuanya didoakannya. Namanya doa anak pasti ikhlas, diterima oleh Allah doanya, diangkat, didongkrak, dipindahin ke surga yang sangat tinggi. Masya Allah. Enak nggak punya anak model ini? Enak ya? Coba bayangkan ini. Kiai Haji Mualim Soib, Kiai Haji Lahmudin dan lain-lain yang ada di sini didoakan orang sebanyak ini, didoakan oleh anaknya, didoakan oleh mantunya, didoakan oleh cucu-cucunya, zuriyahnya. Masya Allah. Boleh jadi terdongkrak ke surga yang lebih tinggi. Jangan pernah meremehkan doa ini, saudara-saudara sekalian. Dalam keterangan yang lain dikatakan wa hadza istighbaru waladikalak. Ini adalah istighfar anakmu di dunia untuk kamu. Makanya kita kalau beristighfar jangan pelit, bawa orang tua kita. Ini cara berbakti sama orang tua yang telah meninggal dunia. Ya, Bu ya? Bu, kan saya punya pengajian ibu-ibu di rumah. Selalu saya ajarkan Robbik firli, jangan pernah lupa jadikan wirid. Yang kedua istighfar buat orang tua kita, jangan lupa jadikan wirid. Astaghfirullahalazim li wali walidayya. Astaghfirullahalazim li wali walidayya. Coba yuk bareng, Bu. Astaghfirullahalazim li wali walidayya. Astaghfirullahalazim li wali walidayya. Astaghfirullahalazim li wali walidayya. Boleh dilanjutkan wali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum. Setiap habis sholat dianjurkan 3 kali. Ya, baca yang itu. Sekali-kali dibaca. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum. Boleh itu juga. Tapi sering-sering baca astagfirullahaladzim li wali walidayya. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tua. Diterima istighfarnya, diampuni dosa-dosa orang tuanya, diangkat derajatnya ke surga yang lebih tinggi. Alhamdulillah. Udah cukup 2. Padahal 4 kan kata Nabi. Yang pertama ad-du'a as-salatu alai, mendoakan kedua orang tua kita. Yang ketiga was istighfaru lahuma, dan mengistighfarkannya kedua orang tua. Masih ada 2 lagi. Kapan-kapan. Ini saja. Sebelumnya saya baca Fatihah. Saya mengajak kepada Bapak dan Ibu semua sebagai salam takzim saya kepada yang dihaulkan. Yang pertama untuk almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Mualim Soim bin Haji Umar. Semoga dilapangkan alam kuburnya, diterima amal solehnya, dimaafkan segala kesalahannya, ruhnya diterima di sisi Allah as-rahmat dan ridhonya, dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Kiai Haji Lahmudin Baihaqi bin Haji Satok. Ini selalu saya fatihahkan setiap malam Jumat tuh Kiai Lahmudin. Oleh saya sekeluarga, oleh santri nggak pernah lupa. Mudah-mudahan beliau juga dilapangkan alam kuburnya, diterima amal solehnya, dimaafkan segala kesalahannya, dan keluarga mereka senantiasa dibimbing dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang panitia pelaksana yang melaksanakan acara hal ini akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wasi madhalahum akrim nuzulahum syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir buat kita yang masih hidup, mudah-mudahan kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mendoakan orang tua kita, mengistighfarkan kepada orang tua kita, dan kita mudah-mudahan juga diberikan kekuatan untuk bersedekah, beramal soleh untuk kedua orang tua kita. Ala hazini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.